teman-teman. Nah, jadi baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian aturan turunan 7.1 bagian 5. Di mana di bagian 5 itu merupakan perkalian dari turunan fungsi. Nah, kita lihat pada soal. Aturannya itu yaitu fx sama dengan ux dikali fx. Yang akan kita buktikan yaitu turunan dari fx sama dengan turunan ux dikali fx plus ux dikali turunan fx. Nah, pembuktiannya ini kita akan menggunakan turunan fungsi, di mana kita ketahui turunan fungsi memiliki rumus seperti ini. Turunan fx sama dengan limit delta x menuju 0 dari fx plus delta x dikurangi fx per delta x. Nah, penggunaan turunan fungsi ini akan kita terapkan pada soal yang diketahui tadi. Jadi turunan fungsi fx sama dengan ux kali vx itu akan menjadi seperti ini. Banyak ya teman-teman langkahnya, tapi saya akan membantu menjelaskan setiap langkah-langkahnya. Dapat kita tulis seperti ini. Turunan fx itu sama dengan limit delta x menuju 0 ux plus delta x dikali fx plus delta x dikurangi ux kali fx per delta x. Nah, kenapa demikian? Karena ini memiliki dua fungsi, sementara yang ini kan tadi cuma satu fungsi. Nah, ketika kita terapkan pada soal yang memiliki dua fungsi akan menjadi seperti ini. Kita lanjut. Pada step kedua, kita akan memanipulasi aljabarkan fungsi pembilang di atas ini. Manipulasi aljabar yaitu memfaktorkan bentuk ini, tapi tidak menghilangkan nilai dari bentuk yang di atas. Paham teman-teman? Jadi teman-teman kan pernah mendapat pernah dijelaskan mungkin ya, yang seperti ini, a kuadrat dikurangi b kuadrat. Jika dimanipulasikan akan menjadi a kuadrat dikurangi ab ditambah ab dikurangi b kuadrat. Nah, ini merupakan bentuk yang sama seperti yang di atas, tetapi dengan penambahan bentuk lain. Namun bentuk lain yang ditambahkan ini mengandung hasil 0, karena negatif AB plus AB sama dengan 0. Jadi nilai dari yang atas sama yang bawah ini sama. Nah, ini maksudnya memanipulasi aljabar. Jadi ada penambahan fungsi lain tapi tidak menghilangkan nilai dari bentuk semula. Nah, ini juga akan kita terapkan pada bentuk ini. Jadi menjadi seperti ini ya. Limit delta x menuju 0 dari ux plus delta x dikali fx plus delta x dikurangi fx plus delta x dikali ux tambah vx plus delta x dikali ux dikurangi ux kali fx, ini ada tanda kurungnya, per delta x. Oke, jadi bisa dilihat ya, ini merupakan penambahan fungsinya, penambahan fungsi lain. Apakah hanya fungsi ini yang bisa dijadikan patokan untuk mendapat nilai yang hasilnya sama seperti di atas? Tidak teman-teman. Jadi teman-teman bisa menambahkan negatif ux plus delta x dikali vx ditambah ux plus delta x dikali vx. Nah, bisa kalian gunakan ini karena ketika kalian masukkan ini, nilainya ini akan sama seperti yang di atas. Oke teman-teman, tapi saya akan menjelaskan ini terlebih dahulu. Ini bisa teman-teman lakukan di rumah, karena nanti nilainya ini akan sama seperti hasil dari penggunaan fungsi yang ini, penambahan fungsi ini. Oke, kita lanjutkan ya. Pada langkah ketiga, saya menghilangkan kurung siku pada beberapa ruas ini, sehingga menjadi limit delta x menuju 0 dari ux plus delta x dikali vx plus delta x dikurangi vx plus delta x dikali ux ditambah vx plus delta x dikali ux dikurangi
UX kali VX per delta X. Lanjut pada tahap keempat. Di sini saya melihat, teman-teman bisa melihat kan ada VX yang sama, VX plus delta X yang sama. Ini sama dan ini juga sama. Jadi saya bisa pengelompokan yaitu menjadi limit delta X menuju 0 dari kurung siku UX plus delta X dikali VX plus delta X dikurangi VX plus delta X dikali UX ditambah, ini saya cuman mengelompokkan, yaitu mengelompokkannya dengan menggunakan kurung siku lagi, V ditambah VX plus delta X dikali UX dikurangi UX kali VX per delta X. Nah, karena ini merupakan, kalau dilihat ini kan ada operasi penjumlahan, jadi menurut sifat limit, karena ini aturan penjumlahan, maka dapat dibuat demikian: limit delta X menuju 0 dari UX plus delta X dikali VX plus delta X dikurangi VX plus delta X dikali UX per delta X. Karena ini aturan sifat limit pada penjumlahan, maka ini seperti ini ya. Jadi ini mereka satu kawanan sendiri, dan ini satu kawanan sendiri dari ini. Jadi menjadi seperti ini, tambah limit delta X menuju 0 dari VX plus delta X dikali UX dikurangi UX kali VX per delta X. Jadi delta X ini bentuknya dipisah ya, delta X nya mengikuti bentuk operasi yang berbeda-beda. Oke, kita lanjut pada step selanjutnya. Limit delta X menuju 0 akan menjadi demikian. Karena ini ada bentuk yang sama, maka kita menggunakan aturan distributif, yaitu Fx plus delta X dikali dengan UX plus delta X dikurangi UX per delta X. Ini hasilnya sama seperti yang di atas ya, karena ketika kita mengalihkan ini dengan ini akan menghasilkan ini, dan ini dikalikan ini akan menghasilkan nilai yang ini. Sama juga yang akan kita lakukan pada bentuk sebelahnya, yaitu limit delta X menuju 0. Dari ini karena memiliki bentuk yang sama, UX keluar atau didistributifkan jadi UX dikali Fx plus delta X dikurangi Fx per delta X. Nilainya juga sama, yaitu ketika dikalikan akan menghasilkan yang ini, dan ketika ini dikalikan dengan ini akan menghasilkan ini. Oke, kita lanjut. Menurut sifat limit lagi, nah ini kan perkalian, tapi dia pada satu kesatuan ini, kesatuan. Nah, ketika kita menggunakan sifat limit, bisa menjadi seperti ini. Karena ini kan aturan perkalian, jadi bisa menjadi seperti ini, yaitu limit delta X menuju 0 Vx plus delta X dikali UX plus delta X dikurangi UX per delta X. Jadi yang perkalian itu bisa dipisah ya. Nah, plus limit delta X menuju 0 UX dikali Vx plus delta X dikurangi Vx per delta X. Nah, kita lanjut. Berdasarkan sifat limit lagi, dapat ditulis menjadi begini: limit delta X menuju 0 dari Fx plus delta X dikali limit delta X menuju 0 dari UX plus delta X dikurangi UX per delta X ditambah limit AX menuju 0 dari UX dikali limit delta X menuju 0 dari Vx plus delta X dikurangi Vx per delta X. Nah, ini berdasarkan turunan dari fungsi
definisi dari turunan fungsi akan menjadi seperti ini. Kita substitusi dulu. Kalau yang dalam bentuk ini kita substitusikan dulu nilai x-nya, delta x, nilai delta x-nya. Ketika disubstitusikan delta x-nya sama dengan 0, maka akan menjadi bentuk seperti ini. Karena dia delta x-nya maka limit dari fx kan. Limit dari fx itu adalah fx itu sendiri, karena dia tidak mengandung maksudnya delta x-nya itu adalah 0. Jadi dia akan menjadi fx. Sedangkan yang ini dikalikan dengan limit yang ini, limit ux plus delta x dikurangi ux per delta x, ini merupakan turunan fungsi dari ux, sehingga menjadi seperti ini, turunan ux px, ux turunan dari ux ditambah dengan ini limit ux, karena ini tidak mengandung unsur delta x maka akan ditulis biasa ux dikali dengan ini merupakan turunan fungsi dari vx, maka ditulis seperti ini. Nah, sampai sini paham teman-teman? Maka kita menyederhanakan, membuat rapi bentuk di atas ini jadi seperti ini, turunan dari ux dikali dengan fx ditambah ux dikali turunan dari fx. Jadi terbukti ya teman-teman, dari yang diketahui yang akan kita buktikan ini sesuai dengan hasil dari pembuktian di atas. Nah, sekian dari penjelasan saya. Jika teman